area setelah tenda terakhir itu ada sesajen. Sesajen itu saya pegang. Sesajen saya pegang. Dupa itu saya pegang. Badan itu saya ngerasa gemeter sudah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber dia camping di Ranulukulo dan mengalami banyak gangguan di sana. Gimana ceritanya? Kita tanyakan kepada narasumbernya. Halo, dengan siapa? Dengan Mas Putra. Dengan Mas Putra. Ini manggil Mas, Ustadz bagaimana? Mas saja. Oh, Mas saja. Ya. Mas, ketika camping itu ada acara apa, Mas? Ketika camping itu kita sempat rembukan aja, rembukan di dalam komunitas itu sebelum hari H. Kita praktik sana itu rembukan sama teman-teman. Ya, apa emang itu ada acara pribadi? Apa emang happy ke sana? Apa ada komunitas? Bagaimana? Iya, emang acara komunitas. Oh, acara komunitas. Acara tahunan komunitas. Komunitas apa itu? Komunitas Jelajah Bumi Lumajang. Jelajah Bumi Lumajang. Acaranya pas rutinan 1 tahunan. Nah, itu apa namanya itu pas waktu kita kumpul itu kita menentukan banyak tempat sih sebenarnya. Yang pertama itu kita mau ke Gili, ke Tapang. Yang keduanya kita mau ke arah Bondowoso. Jadi itu program tahunan. Iya. Cuma terus yang ketiga ini rencananya mau ke Ranukumbolo. Cuma pas mau ke acara ke sana ternyata di Ranukumbolo masih tutup, belum bisa untuk pendakian ke sana. Nah, akhirnya di teman saya satunya ini bilang, oke wis kalau ke Ranuregulo gimana? Nah, setelah itu teman-teman ditanya gimana Ranuregulo, siap nih itu. Oke. Mungkin itu Ustadz apa Mas di bagian apa ketuanya gitu? Kalau saya pastinya ada di wakil ketua. Oh, wakil ketua. Iya. Gitu. Memang setiap tahun programnya ke camping gitu. Iya, camping. Selain camping, acara apa lagi? Kalau acara selain ke camping kita juga pernah ngisi acara sekolahan outdoor. Jadi memang komunitas itu tidak hanya untuk camping gitu? Iya, betul. Iya, untuk camping. Untuk outdoor juga? Iya. Pendakian mungkin? Pendakian iya. Terus untuk kalau di sekolahan itu kita mengisi untuk acara pramuka. Latihan ya. Kayak ngisi kayak permainan ke teman-teman sekolah SMP itu kan anak. Gitu. Banyak sekali sih kalau di komunitas Jelajah Lumajang itu dulu itu banyak pengalaman juga banyak ya. Iya. Tapi kalau untuk sekarang komunitas kita sudah tidak ada. Oh, sudah nggak ada sekarang? Iya, karena teman-teman sudah banyak yang kerja, banyak yang sudah keluarga. Nah, itu mendirikan komunitas itu inisiatif dari perorangan apa karena di kalangan mahasiswa mungkin? Mendirikan komunitas ini inisiatifnya dari saya sama kakak. Oh. Iya. Anggotanya dari pihak terdekat mungkin? Iya, terdekat. Teman-teman yang kenal itu kita ajak komunitas. Nanti ketika ada pelatihan, ada camping itu nanti dananya dari mana? Dananya kita itu ada yang iuran gitu, ada yang donatur ada. Oh, udah dapat donatur juga? Ada, iya. Jadi pilihan terakhir ini ke Ranuregulo, iya, Ranuregulo. Nah, ketika kita sudah fix ke Ranuregulo, kita prepare, kita ambil perlengkapan untuk camping, seperti tenda, terus tas gitu ya kita bawa, kompor, perlengkapan untuk konsumsi. Nah, itu kita siapkan semua. Nah, nanti sudah hari H, kita kumpul di base camp. Terus kita berangkat
ternyata pas waktu kita berangkat yang ikut cuma sekitar 5 orang. Dari awalnya kita orang 10 menjadi 5 orang yang kita. Kenapa cuma sedikit? Separuhnya. Ya itu dikasih kabar yang teman-teman ini banyak yang tidak bisa ikut ternyata. Akhirnya yang fit ikut cuma 5 orang. 5 orang yang awalnya 10 gitu. Iya, yang awalnya 10 menjadi 5 orang yang ikut. Gitu. Nah itu setelah 5 orang itu kita jadi berangkat. Kita sempat berhenti di area Senduro. Area Senduro untuk beli konsumsi. Teman-teman yang belum bawa konsumsi kita beli di sana. Setelah membeli konsumsi, teman-teman kita berangkat. Nah, nyampe di Senduro itu jam berapa? Nyampe di Senduro itu duhur jam 12-an. Jam 12 siang. Jam 12 siang. Iya. Berangkatnya jam? Sekitar jam 10. Dari rumah jam 10. Nah, nyampe di Burno, ini ada lagi pengalaman saya di Burno. Saya sendiri nih yang ngerasakan. Iya. Waktu ada di Burno, di Alas Burno, pas waktu jam 1 siang itu saya ngerasakan di belakang saya itu ngerasa ada yang ikut. Mulai dari Alas Burno sampai mau masuk ke Ranupane. Itu Mas pakai sepeda apa mobil? Sepeda. Kan? Iya. Itu Mas di belakang sendiri apa gimana? Iya, saya di belakang sendiri karena saya di depan-depan nih Mas, yang belakangnya tengah-tengah ini banyak cewek. Jadi saya ditaruh di belakang untuk ngawasi. Belakang Mas boncengan apa gimana? Saya sendiri. Oh sendiri ya? Iya, merasa ada? Iya, ngerasa ada yang nempel ke saya yang ikut. Ngikut itu? Mulai di Alas Burno sampai mau nyampe Ranupane, itu saya ngerasa. Mas udah bilang ke temannya itu? Enggak bilang. Saya enggak bilang. Cuma saya ngerasakan ada sosok anak kecil yang ingin nempel ke saya. Sempat bilang di telinga saya sendiri. Bilang gimana Mas? Bilang gini, saya ikut kamu. Bilang gitu. Cuma saya enggak ngerespon, cuma bilang saya ikut kamu. Gitu. Di pendengarannya Mas ini? Di pendengaran saya itu saya bilang gitu. Saya ikut kamu. Ya saya terus saja. Sampai saya respon khawatir saya yang akhirnya saya setelah nyampe di Pasir Ranupane sudah tidak ada kerasa, tidak berat lagi. Nah setelah nyampe di parkiran Ranupane kita briefing sama teman-teman, kita mengasih tahu apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di Ranulekulo. Teman-teman sudah pahami. Yang pertama tidak boleh bilang kotor, terus yang perempuan yang berhalangan tidak boleh masuk ke sana. Siapa itu yang bilang nggak boleh? Saya. Mas memang dapat dari dulu kunci di sana apa gimana? Saya dulu pernah diajak teman untuk mendakikan ke arah Kumbolo terus ke arah Mahameru. Sempat dibilang sama teman saya, tolong ini pantangan untuk semua yang pendakian. Pertama yang perempuan kalau HI jangan naik, dijaga lisan, jaga energi, bilang gitu. Oh jadi karena Mas punya pengalaman sebelumnya terus bilang ke temennya? Iya. Akhirnya saya terapkan di teman-teman. Yuk monggo yang perempuan yang ngerasa halangan jangan ikut naik ke Ranulekulo. Gitu. Juga lisan ditata, jangan sampai ada yang bilang kotor. Nah, akhirnya saya itu paham, kita paham semua teman-teman. Kita berdoa dulu itu di parkiran Ranupane. Setelah berdoa selesai, kita berangkat jalan kaki ke Ranulekulo. Sana itu berapa jam perkiraan? Kalau dari Ranupane setat ke Ranulekulo cuma 15 menit. Oh, dan cepat lah berarti. Iya. Setelah nyampe di sana, kita cari lokasi, ternyata penuh. Akhirnya yang terakhir itu tenda kita nemu yang ada di dekat danau. Saya sampaikan ke teman saya yang nata tenda itu jangan ditaruh di sini. Khawatir nanti kalau malam ada apa-apa sama teman-teman. Karena tenda yang kita pakai yang besar ini berinya buat saya, Mas, terus juga anggota yang lain. Kalau yang tenda yang dua sudah ada di agak tengah-tengah tenda yang lain gitu. Kenapa bilang itu? Kenapa kok? Iya. Kenapa kok tidak boleh? Sudah jangan. Menurut omongan saya gitu. Nah, gitu. Ternyata tidak digubris, ditaruh situ tenda, diberdirikan. Di pinggir danau itu? Iya.
itu danau, dari sini itu kayak ada rumput ilalang tinggi. Iya. Nah, sebelahnya itu kita mendirikan tenda. Dengan tenda. Memang dilarang sana itu, didirikan di pinggir danau itu. Saya juga tidak paham ya. Cuma saya ngerasakan sendiri. Itu kayak ada apa ya, aura-aura yang tidak enak. Iya, aura negatifnya itu ada. Saya ngerasa itu. Pas setelah dengan tenda, teman-teman setelah ba'da maghrib, nah teman saya ini menghidupkan api. Iya. Menghidupkan api itu tidak hidup-hidup di situ itu. Menghidupkan api tidak hidup-hidup. Setelah itu teman saya itu bilang gini, berkata kotor ke saya, ingat omongan tidak boleh kata kotor, saya gini kan. Iya. Awas nanti kena ke teman-teman. Itu kan pakai kompor itu kan? Bukan. Kompor tebel. Pakai pakai kayu. Pakai kayu. Iya, buat pohon itu. Iya, buat menghangatkan tubuh lah itu. Tak kira buat hidupkan api pakai kompor portable itu mungkin. Itu aku buat masak ada sendiri. Oh gitu. Iya. Dasarnya menghidupkan api itu setelah maghrib hidup. Nah teman-teman di situ bilang kotor, kita bilang jangan bilang gitu, awas nanti kena ke teman ya. Akhirnya pas malam tiba waktunya istirahat, saya tidur di tenda, teman-teman ada yang belum tidur, ada yang di luar. Ketika jam 11 malam saya terlelap tidur, telinga ini ngerasa ada yang narik. Saya sempat minta tolong. Itu ketika mau tidur? Sudah terlelap tidur saya. Terlelap tidur di dalam tenda, terlelap tidur sebelah pas sama. Jam berapa itu? Jam 11 malam. Semua temennya udah tidur semua itu? Ada yang belum tidur, ada yang di luar sih kan. Itu. Itu saya tidur pas di sebelah api unggun. Mungkin temennya yang jangan mungkin? Bukan. Saya sempat tidur minta tolong. Mas saya itu bilang, kenapa kamu kok minta tolong? Nggak tahu mas, kayak ada yang narik kuping ini, ada yang narik. Gitu. Setelah itu saya dibangunkan, saya disuruh pindah ke tengah. Temenmu biar di sebelah tenda, aku di pinggir. Saya di tengah tidur lagi lelap. Itu kayak ada yang narik saya, masukkan saya ke danau. Kakinya? Badan saya ini ada yang ngangkat. Mau di danau. Akhirnya saya rasa juga sama saya ditarik lagi. Akhirnya saya bangun, saya tidak tidur, saya ngerasa apa yang tadi teman saya omongkan terjadi. Saya bilang, inilah yang kamu omongkan tadi terjadi ke saya. Iya. Bilang, kok bisa? Lah, punya saya ini. Terus saya keluar, ternyata pas di jembatan, ada jembatan di Wonogolo, ada jembatan. Ya, itu saya lihat di situ ada sosok wanita yang berdiri. Nah itu dekat dari mas itu pandangannya? Agak jauh, sekitar 10 meteran lah. Masnya itu mengira hantu apa gimana? Saya tidak paham, itu cuma dia berdiri ngadep ke arah danau malam. Padahal di situ ramai semua orang-orang untuk banyak bercanda. Cuma sayang itu ada orang itu pakai jubah apa ya namanya itu, kebaya putih. Iya putih. Saya apa itu kayak gini. Terus saya kembali lagi ke depan tenda, ngambil gelas, saya balik lagi ke sana, tidak ada sudah. Di Wonogolo itu ada nenek-nenek yang nempati di situ di satu saung itu. Saung itu apa? Gubuk gitu loh, kayak pos kamling gitu loh. Ada di sana. Ada yang ditempati sama nenek-nenek itu di situ. Saya ke situ tanya-tanya, bilang kalau di sini itu ada pantangannya, terus sama ada sedekahnya, bilang gitu. Setiap orang mau pendakian mau naruh tenda di sini mesti ada sedekahnya. Sedekahnya berupa kopi hitam itu, sama minta mie. Ini tidak bentuk uang mungkin? Bukan, enggak sama minta itu. Oh, setelah bilang ke saya, nyong, apa? Di sini tuh kalau mau mendirikan tenda harus menyediakan kopi sama mie, bilang gitu. Taruh di sebelahnya danau. Iya. Nah, ternyata setelah itu saya paham. Saya kembali lagi ke teman-teman, bilang ke kakak saya, ke ketua,
Mas, tadi saya dibilang sama nenek itu yang di Gerdo itu, bilang kalau kita mendirikan tenda ini awalnya itu harus naruh kopi sama mie. Oh, kita kan nggak tahu. Baru kali ini kita masuk ke Tanur Regulo. Baru kejadiannya baru di komunitas saya ini. Kalau dulu saya nggak pernah. Aman-aman saja. Baru di komunitas saya ini yang saya ngerasakan itu. Oh, setelah saya bilang gitu, setelah pagi hari saya jalan keliling-keliling. Iya. Terakhir ada di area setelah tenda terakhir itu ada sesajen. Sesajen itu saya pegang. Dupa itu saya pegang. Badan itu saya ngerasa gemeter sudah. Saya itu nggak ingat apa-apa. Iya, nggak ingat apa-apa. Pas saya lihat itu ada di videonya HP-nya Mas itu. Kamu ini kenapa kok sampai gini? Nggak sadar. Iya, saya sadar itu apa ya? Sudah basah semua. Badan basah semua. Basah dari? Nah itu saya tidak paham. Pas saya lihat di video itu saya ada di pinggirnya danau, turun di danau. Walah. Ketika Mas pegang dupa itu Mas sendirian apa sama temannya? Sendirian. Saya aja jalan-jalan pagi ya sama rokokan gitu saya. Itu jalan-jalan sendirian. Nah, itu ada dupa iseng kan saya iseng. Nah itu saya dupa itu saya pegang gemeter itu saya tidak ingat sudah. Tidak ingat apa-apa. Setelah dapat berapa jam saya langsung sadar basah semua itu badannya. Saya juga kaget. Wah kok bisa sampai segini ya ini? Apa yang saya masuk ke dalam ini apa ya? Cuma yang saya dengarkan di HP-nya Mas itu, saya ngomong itu kayak sosok orang tua. Sosok orang tua yang masuk ke dalam dalam tubuh saya. Kayak orang tua mau menyampaikan sesuatu mungkin? Kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Sesuatu. Tapi kayaknya yang saya lihat di HP itu punya masalah rekaman itu kayak minta tumbal. Tumbal? Iya, kayak minta tumbal untuk dimasukkan ke Regulo gitu. Waduh. Ya untungnya tidak sempat tidak sempat ada orang mau masuk kena tumbal lah gitu. Tapi selama ini belum ada kabar ada tumbal dan belum ada. Gak ada ya? Iya, cuma yang terakhir hari ini saya dengar banyak yang kesurupan area sana. Sebelum direnovasi yang sekarang ini, kalau yang sudah direnovasi sekarang ini tidak ada. Dulu yang main serem di Regulo itu. Banyak ya hal-hal yang mistis yang sering saya kejadian itu. Jadi kalau camping itu harus kompak satu sama lain. Iya, harus. Jika satunya bersalah pasti yang lain juga kena gitu. Iya pasti kena gitu. Itu kan awalnya kan di pinggir danau kan. Iya. Nah, setelah mendapat itu pindah nggak tendanya? Kita itu di situ cuma semalam aja. Jadi pagi hari. Oh semalam. Iya semalam kita jam 10 siang itu sudah lepas tenda. Kita packing untuk balik untuk pulang ya. Jadi nggak pindah tendanya ya? Nggak, iya. Kecuali kalau kita sampai 2 malam baru kita pindah tendanya. Benar. Setelahnya itu kita pindah, tapi kita cuma semalam. Jadi pagi hari jam 10 itu kita prepare untuk pulang. Nah, untuk yang tenda yang kedua itu apa juga ada gangguan mungkin? Tenda yang kedua itu satu perempuan jam 3 pagi itu saya dipanggil sama Mas untuk ke tenda perempuan. Yang satu orang ini waktu itu habis bikin minuman di luar tenda. Iya. Setelah itu mau masuk, dia itu kesurupan. Kesurupan di mana itu? Di dalam tenda. Di dalam tenda. Nah, teman-teman tidak ada yang bisa untuk menetralkan si teman ini. Semua tidak ada yang bisa karena dia sudah ngamuk. Iya, ngamuk. Terus kayak gayanya itu kayak kesurupan itu kayak beda dari yang lain. Tak tahu apa yang merasuknya ke dalam dia, tidak tahu.
Terus itu digimanakan supaya sadar itu? Ada orang yang ngecamp itu dari, so kalau tidak salah ya, itu dari Jawa Tengah. Juga camping juga. Iya, camping. Dia yang bantu teman saya itu untuk menyadarkan. Setelah dia sadar, saya tanya-tanya ke orangnya itu yang masuk itu yang terus orang yang cewek itu yang saya lihat pertama tadi itu yang di jembatan itu yang memasuki teman saya itu. Dia masuk itu karena ia pengen disuruh ikut orang ini ke danau, masuk ke danau. Jadi tumbalnya untuk dayang-dayangnya si satu kawan. Iya. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada tumbal ya. Belum ada tumbal. Alhamdulillah belum ada tumbal sampai sekarang. Ketika di perjalanan mau pulang itu nanti enak apa tidak? Ini kalau di perjalanan pulang tetap saya setelah keluar dari area Ranupane masuk lagi di area Alas Buno, saya masih diikuti lagi, ditempel lagi sama anak kecil itu tadi. Sampai saya Jalan Buno, saya berhenti, sepeda saya mogok di situ. Di tengah Alas itu? Jalan Buno, saya cek bensin sudah full, ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Saya turun, saya duduk sebentar. Anak kecil itu ada di sepeda Mas ya, duduk. Wah, ketika Mas berhenti itu temannya juga ikut berhenti berarti? Tetap berhenti, saya berhenti semua. Saya panggil berhenti semua untuk bantu saya. Saya heran itu, saya tidak pernah tidak punya mata batin untuk melihat sosok yang gitu. Cuma waktu itu saya kenapa kok melihat anak itu gitu. Saya waktu turun dari sepeda, saya duduk sepeda itu, anak itu mainan. Iya, mainan dinaik, mainan sepeda saya main ke situ. Jam berapa itu Mas? Itu kita duhur. Siang-siang ada seperti itu? Iya. Waduh. Duhur itu saya liatin. Yang melihat teman Mas apa? Saya aja. Yang lain enggak ada. Enggak bicara dengan teman yang lain Mas kalau melihat sosok itu Mas? Saya ada malah Mas saya itu malah ngecek sepeda saya ada apa gini. Tapi di atas Mas saya itu anak kecil itu mainan. Dilihat ini. Saya yang itu anak kecil saya. Iya. Apa anak kecil itu saya samperin karena itu minta apa kamu ya? Tidak mau bicara. Setelah saya mengeluarkan rokok itu batang diambil, dia pergi. Berarti mau saya pikir apa dia minta rokok ke saya gitu. Minta rokok asal dia pergi. Sampai selesai itu saya pergi. Saya coba lagi naik motor itu, hidup beda motor saya itu. Hidup beda motor itu. Saya bilang ke Mas sama teman, beda saya hidup, kita lanjut pulang. Kita pulang. Kita nyampe di rumah Lumajang itu sekitaran jam 5 sore. Kita turun di Lumajang jam 5 sore. Kita nyampe di base camp, saya istirahat dulu. Mimpi anak kecil itu. Mimpi? Iya, mimpi anak kecil itu saya. Saya kayak disuruh sana lagi. Saya disuruh kembali lagi ke Alas Burno itu. Apa yang Mas lakukan? Kembali lagi benda itu? Saya tidak kembali. Kalau saya kembali ya sama saja kayak saya menyetorkan nyawa gitu. Iya. Saya tidak kembali lagi. Saya bilang ke Mas saya dimimpikan sama anak kecil. Yang mana? Mas saya itu tidak percaya kalau saya itu dimimpikan sama anak kecil. Iya. Dilihatkan tadi Mas yang ada di Bono itu saya lihat anak kecil minta rokok ke saya. Terus minta apa anak itu ke kamu? Tidak tahu memang mimpi. Disuruh ke sana diajak gini, ayo ikut gini. Diajak itu. Terus saya kebangun, saya diem. Udah di rumah itu saya tidak berani ngapa-ngapain udah. Kebayang itu setelah itu saya berapa lama itu saya tidak pendakian ke sana. Pesan saya untuk teman-teman semua untuk yang mau pendakian ke Ranupane, Rekulo atau ke Mameru,
sebenarnya sebelum kita berangkat kita tata dulu untuk lisannya, terus juga perkataannya untuk teman-teman yang khususnya untuk yang perempuan yang berhalangan jangan sampai ikut naik ke atas. Enggak ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir Mas dan berkira dengan kami suara horor enggak. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan, maka waspadalah. Wow. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.